Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Randi, yang akan menemani Sobat Misteri memasuki gerbang mimpi dengan perasaan horny. Horor malam ini. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah berjudul Dosen Gentayangan. Cerpen karangan Daniel. Dan sebelum kita lanjutkan ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar Sobat Misteri terus bisa mengikuti cerita-cerita menarik berbau misteri di Langkah Project ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pernah aku berpikir bahwa semua yang menimpa diri ini adalah sebuah karma. Karena aku tak setia pada pelajaran yang ada sewaktu ku masih duduk di bangku sekolah. Kudambakan menuntut ilmu di universitas negeri, tak kesampaian sebab ku tak berani unjuk gigi, ulah gagal dalam prestasi. Sehingga semuanya hanya tinggal mimpi-mimpi. Meskipun begitu, aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk kuliah walau di perguruan tinggi swasta. Di semester pertama, ada satu mata kuliah yang unik menurutku. Mata kuliah yang jadwalnya di malam hari. Sebagian kawanku mempunyai masalah untuk jadwal malam hari. Karena tentunya angkot sangat susah. Jatah istirahat yang dipotonglah dan segudang alasan-alasan lainnya yang dijadikan menjadi masalah untuk masuk kuliah. Tapi tidak bagiku. Menyoal sukarnya angkot di malam hari, di sisiku selalu hadir kekasih setia mendampingiku, yaitu motor ceperku. Ceper merupakan motor hasil modifikasi tanganku sendiri. Dengan bodi yang panjang, ban kecil, kaca spion antik, dan ditempeli banyak stiker di sekujur tubuhnya bak tato suku Mentawai asli. Di suatu malam, seusai jadwal kuliah, si ceper mengantarku menuju kampus. Dandanannya rapi dan bersih, karena barusan siap dengan kusirami dan ku kremasi. Wangi menyeruak menusuk hidung, membuat suasana makin romantis. Siulanku menendangkan lagu yang ku tak tahu lagu apa dan punya siapa. Di sepanjang perjalanannya, aku berasik masuk bersama si ceperku. Tepat di suatu bengkolan, beberapa meter sebelum masuk gerbang kampus, terdengar suara memecah gendang telinga. Wah! Alamak,
Sial banget aku malam ini. Ban depan ceper kempes karena tertusuk oleh paku. Kesalku menendang ban yang bocor. Segera, tanpa pikir panjang, kularikan sepeda motor itu ke rumah sakit motor terdekat atau sebuah bengkel. Lama aku menunggu di bangku antrian. Kulirik jam tangan. Aku masih punya waktu 10 menit agar tak telat kuliah. Setelah selesai rawat inap, kupacu ceper dengan kecepatan tinggi agar aku tidak telat memasuki mata kuliah malam ini. Sampainya di kampus, ku bertemu dengan kawanku. Bersama kawanku, ku menanti datangnya sang dosen yang kukira telah menyajikan kuliahnya. Cemasku pergi tak diantar, sebab diriku tak terlihat terlambat. Waktu berputar. Bosan telah bosan membosaniku. 16 menit, 28 menit berlalu. Di menit yang ke-42, sang dosen pun menunjukkan batang hidungnya. Tanpa merasa bersalah, dosen telat itu mempersilahkan kami memasuki kelas. Terlihat tak biasa. Seorang pengajar masih mau melanjutkan kuliah, walau sudah terlambat nyaris 60 menit. Hampir semua dosenku berdisiplin tinggi. Telat 5 menit saja, pintu kelas pun ditutup dari luar dan membuat kita harus absen. Nah, berbeda nih dengan dosen berwajah tirus yang mengajar evolusi manusia ini. Kuperhatikan, aku kok merasa aneh ya. Rasanya hawa-hawanya terlihat sangat begitu dingin. Seketika itu juga kulihat bulu romanku berdiri. Dan saat itu pun pelajaran dimulai. Keesokan harinya, matahari telah sepenggalan. Dari jauh tampak seorang tergopoh-gopoh. Dia mendekatiku. Aku dan kawan-kawan yang tengah menikmati jajanan di koridor memasang sikap manis saat dia melewati kami. Maaf ya, kemarin saya tak bisa memberi kuliah semalam, ucap lelaki yang bertitel dosen di hadapan kami. Kami mengekor di belakang dengan kerut wajah yang penuh tanda tanya. Tapi Pak, semalam kan kita sudah belajar evolusi manusia, Pak. Terbata-bata sambil penasaran dengan ucapan sang dosen yang tidak ku mengerti sama sekali.
keterangan Shirley terputus. Seorang teman di antara kami, dia mencoba mengingat sebuah nama. Tepat di ambang pintu kelas, lelaki itu menghentikan langkahnya, memutar badan dan melihat kami. Tanda tanya besar terukir di kuningnya. "Apa?" teriak dosen, terkaget-kaget mendengar pertanyaan yang kami lontarkan tadi. "Apa maksud kalian? Saya tak pernah mengkonfirmasi seorang dosen pun untuk menggantikanku malam itu." "Dengan siapa kalian kuliah semalam?" Maaf Pak, semalam kami diajar oleh bapak yang mengaku bernama Dedet Gusti." Shirley pun berhasil mengingat kejadian semalam. Kami pun gugup. Memang, sebagai mahasiswa baru, kami belum kenal banyak dosen, apalagi dosen evolusi, yang tentunya mata kuliah evolusi ini adalah kuliah perdana kami. "Hah? Apa? Dedet Gusli?" Bagaimana mendapat tamparan di mukanya, dosen itu terlihat berkaca-kaca tebal, sehingga terlihat terkaget-kaget, mengulang sebuah nama yang kami lontarkan tadi. Nafasnya mulai tak teratur. Begitupun kami yang bertanya-tanya. Mohon maaf Pak, ini ada apa ya?" "Dedet itu telah mati," jelas dosen bernama Popon ini. "Apa?" Semua teman-temanku pun terkaget-kaget mendengar jawaban dosen itu. Setelah panjang lebar dijelaskan oleh dosen ini yang bernama Popon, angkatan kami adalah korban kesekian kalinya yang dikuliahkan oleh arwah gentayangan yang bunuh diri 5 tahun lalu di kelas yang kami tempati saat itu. Dedet mengakhiri usianya karena tak kuat menjalani hidup. Label dosen killer juga turut menjadi alasan buatnya mendekati ajal gantung diri. Apalagi ketika diketahuinya istri tercinta menyimpan pria lain, yang tentunya membuatnya makin depresi. Tersadar kembali, ternyata semalam kami diajar oleh arwah dosen gentayangan.